sobat-sobat Saferian. Perkenalkan, nama saya Florentina Inka Rahajenita, biasa dipanggil Inka. Saya dari kelas 10B SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng akan menjelaskan 3 kerajaan Islam yang sangat berpengaruh terhadap sejarah di Indonesia. Jadi yang pertama yaitu Kesultanan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Pasai, Aceh, dan berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Sejarah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malikusaleh, seorang raja yang berasal dari daerah Pasai, Aceh. Sultan Malikusaleh adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki visi untuk membangun kerajaan yang kuat dan makmur. Ciri-ciri Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama itu pusat perdagangan. Kesultanan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Yang kedua itu pusat pendidikan Islam. Kesultanan Samudra Pasai merupakan pusat pendidikan Islam yang penting di Asia Tenggara. Yang ketiga, penyebaran agama Islam. Kesultanan Samudra Pasai berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang keempat, arsitektur Islam. Kesultanan Samudra Pasai memiliki arsitektur Islam yang khas, seperti masjid dan makam. Peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama itu Masjid Raya Samudra Pasai. Masjid Raya Samudra Pasai adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, Makam Sultan Malikusaleh. Makam Sultan Malikusaleh adalah salah satu makam tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Samudra Pasai. Prasasti Samudra Pasai adalah salah satu prasasti tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-13 Masehi. Pengaruh Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Antara lain, yang pertama penyebaran agama Islam. Kesultanan Samudra Pasai berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang kedua, pengembangan kebudayaan Islam. Kesultanan Samudra Pasai berperan besar dalam pengembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, pengembangan perdagangan. Kesultanan Samudra Pasai berperan besar dalam pengembangan perdagangan di Nusantara. Yang keempat, pengembangan pendidikan. Kesultanan Samudra Pasai berperan besar dalam pengembangan pendidikan di pendidikan Islam di Nusantara. Selanjutnya itu Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 1475 Masehi di daerah Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, seorang raja yang berasal dari daerah Demak, Jawa Tengah. Raden Patah adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki visi untuk membangun kerajaan yang kuat dan makmur. Ciri-ciri Kesultanan Demak. Yang pertama, pusat kebudayaan Islam. Kesultanan Demak merupakan pusat kebudayaan Islam yang penting di Jawa. Yang kedua, pusat kesenian Islam. Kesultanan Demak merupakan pusat kesenian Islam yang juga penting di Jawa. Yang ketiga itu penyebaran agama Islam. Yang keempat, arsitektur Islam. Selanjutnya itu peninggalan Kesultanan Demak. Yang pertama, Masjid Agung.
Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-15 Masehi. Yang kedua, Makam Raden Patah. Makam Raden Patah adalah salah satu makam tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-15 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Demak. Prasasti Demak adalah salah satu prasasti tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-15 Masehi. Pengaruh Kesultanan Demak. Kesultanan Demak memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Antara lain yang pertama, penyebaran agama Islam. Kesultanan Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, pengembangan kebudayaan Islam. Yang ketiga, pengembangan perdagangan. Yang keempat, pengembangan pendidikan. Selanjutnya itu, Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 1586 Masehi di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan sekitarnya, serta dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di Nusantara pada masa itu. Sejarah Kesultanan Mataram yaitu didirikan oleh Sutawijaya, seorang raja yang berasal dari daerah Kota Gede, Yogyakarta. Sutawijaya adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki visi untuk membangun kerajaan yang kuat dan makmur. Ciri-ciri Kesultanan Mataram. Yang pertama itu pusat kebudayaan Islam, yang kedua pusat kesenian Islam, yang ketiga penyebaran agama Islam. Selanjutnya itu peninggalan Kesultanan Mataram. Yang pertama itu Masjid Agung Mataram. Masjid Agung Mataram adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-16. Yang kedua itu makam Sutawijaya, juga makam tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-16 Masehi. Yang ketiga itu Prasasti Mataram, dibangun pada abad ke-16 Masehi. Pengaruh Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah di Indonesia, antara lain penyebaran agama Islam, pengembangan kebudayaan Islam, pengembangan perdagangan, dan pengembangan pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf.